Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Faizia Sulfi. Semoga teman-teman yang selalu setia nonton video aku selalu diberikan kesehatan, diperlancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Kegiatan aku di pagi hari ini adalah yang pertama itu adalah masak air ya teman-teman. Jadi hari ini tuh hari terakhir sebelum menunaikan ibadah puasa. Jadi di sini tuh kita mau masak ya. Sebelumnya di sini tuh mau masak air karena mau dipakai untuk menyiram ayam. Jadi sebelum dicabutin bulunya harus disiram dulu pakai air panas biar gampang untuk dicabutin bulunya. Nah, setelah airnya sudah mendidih seperti ini tuh dipindahkan ke tempat-tempat seperti ini. Kemudian setelah itu ayamnya tuh dicelup ke air yang udah mendidih tadi. Mungkin sekitar 1 menit aja itu udah matang ya teman-teman. Itu bulunya itu udah gampang kalau mau dicabut. Kemudian setelah itu dicabutnya itu udah bersih, ayamnya itu posisinya itu udah bersih. Kemudian di sini tuh kita mau bikin ayam bakar. Jadi sebelumnya itu ayamnya itu ditusuk seperti itu ya biar nanti kalau bakarnya itu gampang. Nah, di sini untuk yang dipotong tuh ada 3 ekor. Yang 1 ekor itu mau dibakar, kemudian yang 2 ekor itu mau dibikin sayur santan atau opor ayam gitu ya teman-teman. Jadi nanti tuh opornya itu akan dicampur dengan tahu goreng. Jadi nanti ayamnya itu setelah dibakar itu kalau di sini tuh dibilangnya dilodoh ya teman-teman. Itu tuh diberi bumbu kemudian direbus bersama santannya. Nah, untuk yang dibakar ini 1 ekor utuh. Kemudian setelah itu di bagian kukunya ini jangan lupa dihilangkan ya teman-teman, karena kukunya kan juga nggak bisa dimakan, jadinya dihilangkan atau dibuang. Untuk kepalanya itu juga ikut dibakar karena memang kita itu membakarnya itu 1 ekor full, hanya dihilangkan di bagian dalamnya atau jeroannya gitu ya, hatinya, kemudian ampela, usus yang seperti itu. Jadi yang diambil tuh hanya di bagian luarnya seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai ditusuk seperti itu tuh langsung segera atau langsung aja dibakar. Di situ tuh udah disiapin api ya teman-teman, tapi di situ tuh baranya itu nggak terlalu bagus. Jadinya di sini aku perbaiki dulu baranya karena memang ini tuh mungkin nggak terlalu panas karena ini tuh bara kayu aja ya teman-teman. Seandainya mungkin bara batok kelapa itu mungkin bisa bagus ya, itu menyalanya itu bagus. Sedangkan kalau kayu seperti ini tuh kurang bagus menyalanya, ini tuh gampang mati. Sedangkan kalau yang batok kelapa seperti yang di samping aku itu tuh panas banget ya teman-teman. Dan itu tuh juga kalau dipakai membakar seperti ini tuh nggak gampang mati. Sebenarnya bakar ayam seperti ini tuh nggak usah terlalu mateng ya teman-teman, karena nanti kan mau rebus lagi bersama santan dan bumbu. Tapi karena di sini tuh ada baranya, kemudian di sini karena aku juga mau tambah dengan bara batok kelapa, jadi di sini tuh mau dibakar sampai mateng ya, meskipun nggak terlalu empuk, tapi ini yang diambil tuh hanya asap-asapnya aja biar rasanya itu lebih nikmat. Dan untuk hari ini tuh kita itu masaknya tuh full ditungku seperti ini ya teman-teman. Tapi meskipun full ditungku, kami itu hanya menggunakan tungku 1 mata seperti ini, yang di sampingnya itu nggak digunakan karena memang hari ini tuh mau masak-masak. Jadinya masaknya itu kebanyakan ditungku karena lagian masaknya itu juga banyak, istilahnya tuh masak besar ya teman-teman.
Dan setelah itu, ayamnya tuh naik di tungku seperti ini, di sini tuh bisa ditinggal-tinggal ya teman-teman, karena memang kan apinya itu sangat kecil. Dan untuk ayam yang 2 ekor ini tuh dapatnya segini ya teman-teman, nggak terlalu banyak karena memang tuh ayamnya itu kecil. Setelah itu aku masukin ke dalam rumah karena ini tuh mau dimasak di dalam rumah. Nah, ini ayam yang udah selesai aku panggang, ini tuh udah matang sempurna seperti ini, tapi kalau mau dibilang empuk apa enggak itu enggak terlalu empuk. Setelah itu aku lanjutin dengan perbaiki api. Untuk kali ini tuh yang mau digunakan tuh apinya ya, bukan barangnya, karena di sini tuh mau digunakan untuk memasak ayam yang tadi. Ayamnya tuh mau aku rebus ya teman-teman, karena biar empuk. Kalau mau rebus di kompor nanti kompornya cepat habis, tabungnya cepat habis. Jadi untuk masak atau merebusnya itu aku masaknya di tungku aja. Dan untuk ayam yang dimasak, ayam yang tadi aku bawa ya teman-teman, yang 2 ekor yang aku bilang mau dibikin opor yang dicampur dengan tahu goreng. Di sini tuh kalau mau bikin api seperti ini tuh sangatlah gampang ya teman-teman, karena memang banyak kayu kering, apalagi di sini kan ranting-ranting kelapa itu udah pada berjatuhan. Itu tuh bagus banget, bagus sekali kalau mau dibuat kayu bakar. Nah, setelah apinya udah nyala seperti ini, tapi mungkin kelihatannya tuh nggak terlalu besar, aku masukin pancinya yang mau digunakan untuk merebus ayamnya. Setelah udah mendidih seperti ini, jangan lupa ayamnya tuh dimasukin semua ke dalam air rebusan tadi. Air yang aku gunakan nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena kan nanti mau dicampur dengan santan. Nanti kalau kebanyakan air, santannya itu nggak terlalu berasa atau nggak kental gitu. Dan di sini tuh aku ditemani sama anak aku ya teman-teman. Ini tuh dia itu rewel karena memang udah siang, udah waktunya tidur. Nah, setelah udah selesai tidur, di sini aku lanjutin dengan memasak nasi. Sambil memasak nasi tuh di sini aku bikin kue apam ya teman-teman. Jadi kuenya ini caranya masih sangat tradisional dengan memakai daun pisang seperti ini. Sebenarnya kalau mau pakai cetakan tuh cetakannya tuh ada ya teman-teman, tapi karena katanya rasanya tuh lebih nikmat kalau menggunakan daun seperti ini tuh, jadi menggunakan daun. Biasanya tuh di tahun-tahun sebelumnya tuh menggunakan tuh daun nangka, bukan daun pisang seperti ini, tapi karena nangkanya itu udah tinggi-tinggi, kalau mau ngambil itu udah susah, jadinya pakainya itu daun pisang seperti ini. Dan untuk mengukusnya itu kurang lebih itu 5 menit aja itu udah matang ya, udah mekar ke atas. Dan untuk mengisinya ini jangan terlalu penuh ya teman-teman, mungkin hanya 3/4 daun pisang seperti ini, karena nanti kalau penuh ini tuh bisa tumpah dan jatuh ke beras yang tadi mau dibikin nasi gurih. Jadi untuk menu punggahan kali ini tuh ada ayam ingkung atau lodoh ya teman-teman, kemudian ada juga apam seperti ini, ada urap, kemudian ada juga mie goreng, ada kue apam juga yang lagi aku bikin. Dan untuk nasinya itu menggunakan nasi gurih. Untuk serundengnya itu kali ini tuh nggak bikin ya teman-teman, karena memang waktunya itu udah mepet. Kalau mau dibikin serundeng harusnya itu kemarin atau kemarin lusa, karena memang kalau bikin serundeng itu waktunya itu bukan sedikit, melainkan memakan waktu yang cukup lama karena sangat mengaduknya gitu ya. Dan untuk kue apamnya di sini tuh yang original aja ya teman-teman, nggak pakai gula merah dan nggak pakai pandan. Ini tuh hanya tepung terigu, kemudian garam, gulanya sedikit aja, kemudian dikasih vernipan dan nggak diberi santan ya teman-teman. Kemudian setelah ditunggu kurang lebih 5 menit, ini tuh kelihatan ya udah mekar-mekar di bagian dalamnya. Yang tadi aku isi 3/4 ini tuh udah mekar. Kemudian setelah apamnya matang, itu nasinya itu udah keras ya teman-teman. Kemudian setelah itu aku lanjutin dengan mau masak ayamnya. Jadi sebelum dimasak ini tuh diracikan dulu bumbunya, ada santan. Kemudian untuk bumbunya ini aku kurang tahu. Setelah itu aku pindahkan ke tungku yang ada di belakang itu karena ini mau dimasak.
karena di sini tuh apinya mati, jadi jangan lupa untuk diperbaiki dulu apinya. Nah, untuk di atas ayamnya di sini tuh aku beri daun pisang seperti ini biar rasanya tuh lebih nikmat, dan jangan lupa ditutup juga menggunakan tutup panci seperti ini. Untuk masak ayamnya itu kurang lebih mungkin sekitar 10-20 menit aja ya teman-teman, sampai air santannya itu menyusut. Nah, sampai seperti ini tuh air santannya itu udah menyusut. Dan untuk yang santan yang mengendap di bawah ini, yang sisanya itu mau dipakai masak opor ayam. Setelah udah selesai masak ayamnya, di sini aku lanjutin dengan memasak santan. Ini tuh mau dibikin nasi gurih. Dan untuk beras yang tadi yang udah aku masak bersama apam itu tuh udah aku simpan di bawah, kemudian direbus santannya seperti ini. Kemudian setelah direbus seperti ini, santannya itu dicampur dengan beras yang tadi aku masak. Mungkin berasnya ini kelihatan nggak putih ya teman-teman, ini tuh sebenarnya itu putih, tapi mungkin karena udah dikukus jadinya warnanya ini agak-agak kuning seperti itu. Jadi ini tuh nanti kalau berasnya dimasukin ke dalam air santan yang udah mendidih seperti ini tuh bisa jadi aronan langsung ya teman-teman. Jadi berasnya itu bisa air santannya tuh meresap ke dalam berasnya, karena memang berasnya sebelumnya itu udah dikukus dan sebenarnya udah matang. Dan setelah udah matang dan jadi aronan, ini tuh dikukus di belakang juga ya teman-teman, ditungku. Nah, di dalam rumah ini tuh udah masak opor ayam. Opor ayam nih dicampur dengan tahu goreng dan jadinya itu sepanci seperti ini. Kemudian di sampingnya itu di sini aku masak beras merah ya teman-teman. Dan setelah itu di sini aku mau masak untuk mie gorengnya, dan sebelumnya ini mie itu udah direndam pakai air dingin. Jadi untuk rendamnya itu pakai air dingin aja ya teman-teman, nggak usah pakai air panas karena nanti kalau pakai air panas itu lembek. Dan untuk mie itu di sini yang digunakan tuh mie udang, karena yang aku cari mie Eko atau Ekomi itu nggak ada, jadinya tuh hanya mie udang seperti itu. Sebenarnya kalau mau dibikin mie goreng tuh menurut aku tuh yang paling enak itu mie udang. Setelah itu aku lanjutin dengan membuat bumbu. Untuk bumbunya seperti biasa ya teman-teman, ada merica bubuk, kemudian kemiri, bawang merah, bawang putih, cabenya di sini aku banyakin karena di sini tuh yang aku masak dari tadi itu belum ada yang pedas. Jadi yang pedas itu baru mie gorengnya ini. Jadi di sini aku sengaja untuk membuat mie-nya itu yang pedas seperti ini. Dan ini untuk sambelnya ini tuh cabai rawit semua ya teman-teman, jadi nggak ada cabai besarnya atau cabai keritingnya. Ini tuh asli cabai rawit. Karena warnanya seperti ini memang karena banyak jadinya bisa warnanya seperti ini. Dan untuk bawangnya, bawang merah, bawang putih di sini tuh aku iris-iris aja. Dan setelah itu yang aku tumis pertama itu bawang merah, bawang putih. Setelah bawang merah, bawang putihnya itu udah matang, disusul dengan cabai bersama dengan kemiri yang udah aku haluskan tadi. Di sini jangan lupa untuk ditumis-tumis sampainya matang. Mie goreng seperti ini tuh lebih nikmatnya kalau menggunakan kacang panjang gitu ya teman-teman, atau bisa juga menggunakan cabai hijau keriting. Ini tuh bisa rasanya tuh bisa lebih nikmat karena di sini tuh nggak ada jadinya ya, menggunakan bahan seadanya. Jadi nanti untuk membuat mie goreng di sini tuh aku mencampurnya itu dengan tahu yang udah aku goreng kecil-kecil dan dicampur dengan mie yang udah aku rendam tadi ya teman-teman. Setelah matang seperti ini, di sini aku beri air sedikit biar nggak terlalu kering. Kemudian disusul dengan tahu yang udah digoreng tadi. Kalau mau dicampur menggunakan tempe itu juga bisa banget ya teman-teman, tapi karena di sini adanya itu hanya tahu, jadinya aku menggunakan tahu. Kemudian setelah tahunya itu udah dimasukin, dan sebelumnya itu aku udah masukkan
kecap manis ya teman-teman di tumisan tahu tadi. Setelah itu disusul dengan mie goreng dan minyak ini udah aku beri juga dengan kecap manis, kemudian dicampur di atas wajan seperti ini atau penggorengan seperti ini. Ini tuh aku mencampur kecapnya di awal biar nanti kalau ngaduknya itu nggak terlalu berat atau terlalu susah karena kalau kecapnya itu dicampur di akhirnya itu biasanya itu ngaduknya itu susah. Kan mie gorengnya ini udah matang dan setelah itu yang terakhir dibuat atau terakhir dimasak itu adalah membuat urap sayur. Jadi sebelumnya tuh sayurannya itu udah direbus. Untuk sayurannya tuh seperti biasa ya teman-teman, menggunakan daun singkong, kemudian ada daun kenikir dan daun pepaya, itu udah direbus. Dan di sini kelapa yang aku parut ini tuh kelapanya dibakar ya, biasa juga dia menggunakan dikukus. Kalau aku tuh biasa kalau di rumah aku di Teran itu aku kukus aja ya teman-teman, tapi karena di sini yang masak itu nenek jadinya dibakar seperti ini. Dan di sini aku disuruh untuk memarut kelapa aja. Untuk bumbu urapnya itu seperti biasa juga, ada bawang putih, kencur, daun jeruk, dan cabai sedikit. Dan kalau membuat urapnya jangan lupa diberi gula merah karena memang yang membuatnya itu kalau menikah itu gula merah. Dan setelah itu semua masakan itu udah matang ya teman-teman. Ini ayamnya yang udah dimasak tadi, kemudian di sampingnya itu ada urapnya, ini tuh ayamnya, dan ini kue apam yang dibikin tuh nggak terlalu banyak karena memang nggak terlalu banyak yang suka ya. Kemudian ini untuk urapnya, di sini tuh urapnya itu kurang bumbu ya teman-teman, mungkin karena kurang kelapanya. Dan ini untuk nasi gurihnya, dan di bawah ini ada mie gorengnya. Dan sekian dulu video dari aku. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis, dan tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.